Tahukah kamu, heavy fuel oil adalah bahan bakar hitam pekat yang dipakai kapal kargo raksasa. Cairan ini merupakan residu terberat dari minyak mentah, penuh sulfur, air, dan partikel logam. Karena sangat kental, bahan bakar ini harus dipanaskan hingga sekitar 120 derajat Celcius agar bisa mengalir ke mesin. Setelah itu, ia diputar dalam centrifugal purifier untuk memisahkan air dan kotoran. Meski terlihat kotor, heavy fuel oil tetap dipilih karena energinya tinggi dan harganya jauh lebih murah dibanding solar. Beginilah kalau penambangan sedang kena banjir guys, jalannya sampai tertutup air sehingga kalau ada truk lewat harus ada 2 eskavator yang berjaga-jaga ketika ada truk yang sedang terselip guys. Saya banget sih kalau sampai longsor. Tahukah kamu bahwa telur dengan embrio bebek di dalamnya ini ternyata banyak dikonsumsi oleh negara tetangga? Yang bahkan di negara Filipina, telur seperti ini dijual hampir di setiap sudut kota, terutama pada malam hari sebagai camilan bergizi dan penambah tenaga. Bagi orang awam, mungkin akan terlihat jijik saat pertama kali mencobanya. Namun setelah dicicipi, banyak yang justru kaget karena rasanya gurih dan mirip perpaduan antara telur rebus dengan sup ayam yang kaya kaldu. Mereka menyebut makanan ini dengan nama balut, yang berarti terbungkus atau terbalut, merujuk pada embrio bebek yang masih terlindungi oleh cangkang telurnya saat dimasak dan disantap. Ternyata di negara maju seperti Prancis pun masih ada pekerjaan yang dikerjakan dengan cara sederhana seperti ini, di mana setiap langkahnya tetap dilakukan secara manual dan bahkan hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Di ruangan kecil inilah ia mengubah kain katun menjadi kertas handmade, satu lembar demi satu lembar dengan bantuan alat sederhana dan tanpa produksi massal. Namun justru dari proses yang sangat sederhana seperti inilah lahir kertas bernilai tinggi dan eksklusif, yang biasanya digunakan untuk karya seni, undangan premium, hingga buku edisi khusus yang dibuat dalam jumlah terbatas. Kenalin, ini dia tangki motor transparan, salah satu produk lokal Indonesia, dan solusi buat lo yang pengen tampil beda. Terbuat dari plastik HDPI yang kuat atau resin. Fungsinya gokil, bisa langsung lihat sisa bensin tanpa perlu indikator dashboard. Jadi, lo nggak bisa alasan lagi bensin habis. Populer banget buat modif custom seperti chopper. Menurut lo ini inovatif atau lebay? Jangan lupa komen. Bayangkan, tanpa semen dan beton, rumah 100 meter persegi bisa berdiri hanya dalam 24 jam. Bata ini disebut bata balok interlock dengan bahan utama perlit. Ukuran standarnya adalah panjang 65 cm dan lebar 35 cm. Menariknya, ini merupakan teknologi dinding kering pertama di dunia yang tidak menggunakan material perekat sama sekali, sehingga dikenal sebagai teknologi dinding kering atau drywall system. Selain itu, bata ini memiliki ketahanan api yang tinggi, serta kemampuan isolasi panas yang sangat baik. Sebelum pembangunan dimulai, komputer akan menghitung jumlah bata yang dibutuhkan secara presisi. Di lapangan, pekerja hanya perlu menyusun bata sesuai gambar kerja, sehingga limbah konstruksi berkurang dan proses pembangunan menjadi jauh lebih efisien. Menurut kamu, teknologi bangunan seperti ini cocok diterapkan di Indonesia atau tidak? Ini bukan helikopter, tapi Zapata Air Scooter drone raksasa canggih yang bisa kamu terbangkan sendirian tanpa perlu jadi pilot profesional. Dan tenaganya hybrid. Kecepatannya bisa tembus 100 km per jam dan durasi terbangnya sampai 2 jam. Zapata Air Scooter dikendalikan pakai joystick. Jadi berasa main game, tapi benar-benar terbang beneran. Dan kamu bakalan kaget ketika mendengar harga drone raksasa ini. Harganya sekitar 4 miliar rupiah. Inilah kendaraan masa depan yang bikin siapapun pengen coba terbang. Kamu suka konten seperti ini? Jangan lupa like dan komen. Di Jerman, ketika terjadi macet, mereka selalu menyediakan satu jalur kosong. Ini disebut Rettungsgasse, di mana para pengendara diharuskan untuk meminggirkan mobil mereka ke sisi jalurnya masing-masing dan menyisakan satu jalur kosong. Tujuannya yaitu untuk menyediakan jalur yang jelas dan bebas macet bagi kendaraan prioritas, seperti ambulans, truk pemadam kebakaran, dan mobil polisi, agar mereka dapat mencapai lokasi kejadian atau kecelakaan dengan tepat waktu. Jika terdapat pengendara yang tidak menaati peraturan ini, maka akan dikenai sanksi berupa denda. Apakah kamu pernah melihat bagaimana cara pekerja Jerman bekerja? Ambil contoh mengganti penutup lubang got di jalan raya ini. Mereka sama sekali tidak mengandalkan beberapa orang untuk menggali sedikit demi sedikit secara manual, coy. Sebaliknya, mereka menggunakan cara yang paling efisien dengan mengerahkan sebuah mesin. Mesin ini hanya perlu mengeruk ringan di sekitar penutup lubang got. Hanya dengan beberapa kali garukan, aspal di atasnya sudah bisa dengan cepat dicongkel. Sehingga sama sekali tidak membutuhkan tenaga yang besar, coy. Seluruh prosesnya hanya memakan waktu beberapa menit saja. Dengan begitu, penutup lubang got yang terkubur di bawah
sudah bisa terlihat sepenuhnya. Kemudian, lengan mekanis itu akan menjepitnya dengan ringan sehingga bisa memindahkannya ke samping dengan stabil, coy. Bahkan, untuk penutup lubang got yang baru, penggantiannya juga dilakukan melalui peralatan mesin. Seluruh prosesnya dilakukan dalam satu rangkaian yang mulus, coy. Jadi para pekerja sama sekali tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk melakukan pekerjaan berat dan melelahkan ini. Sementara untuk sisa-sisa puing di sekitar mulut lubang, barulah diperlukan tenaga manusia untuk membersihkannya secara detail. Pekerjaan yang paling berat dan paling melelahkan, semuanya ditangani oleh mesin, coy. Lengan mesin kemudian akan menempatkan penutup lubang got yang baru secara presisi ke posisinya. Seluruh operasi ini tidak hanya sangat meningkatkan efisiensi, tetapi juga sangat menghemat tenaga para pekerja, sehingga sama sekali tidak ada kesempatan untuk bermalas-malasan. Selain itu, gaji mereka juga sangat tinggi, coy. Pekerjaan yang awalnya membutuhkan beberapa orang selama seharian, mereka bisa menyelesaikannya dalam waktu kurang dari setengah jam, sementara upahnya tidak berkurang sedikit pun. Harus diakui, inilah contoh sempurna bagaimana mesin benar-benar melayani manusia, coy. Bayangkan, satu lahan, tapi hasilnya 2 kali lipat. Petani di Thailand ini menerapkan sistem tumpang sari jagung dan cabai. Cabai ditanam di sela jagung, lalu saat jagung menua, batangnya dimanfaatkan sebagai ajir alami. Tak ada yang terbuang. Saat jagung dipanen, cabai justru mulai berbuah lebat. Hemat lahan, hemat biaya dan panen jadi lebih produktif. Inovasi sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kamu mungkin tidak percaya, ada kota di dunia ini yang hampir semua bangunan dan bahkan mobilnya wajib berwarna putih. Kota itu adalah Ashgabat, ibu kota Turkmenistan, yang dijuluki kota marmer putih. Hampir seluruh gedung pemerintahan, hotel, apartemen, hingga pusat perbelanjaannya dibangun dengan marmer putih mewah yang diimpor dari luar negeri. Jumlahnya begitu banyak hingga Ashgabat memegang rekor dunia sebagai kota dengan bangunan marmer putih terbanyak. Namun, ini bukan sekadar estetika pemerintah menganggap warna putih sebagai simbol kemurnian, kejayaan, dan identitas nasional. Selain itu, karena kota ini berada di wilayah gurun yang panas, warna putih dipilih untuk memantulkan cahaya dan menjaga suhu tetap lebih sejuk. Yang lebih unik, mobil di Ashgabat juga harus berwarna putih. Kendaraan dengan warna lain berisiko tidak boleh beroperasi atau bahkan disita, sehingga mayoritas warga terpaksa menyesuaikan warna mobil mereka. Meskipun tampak megah dan tertata rapi, Ashgabat memiliki suasana yang sunyi, jalan luas, bangunan monumental, namun aktivitas warganya sangat sedikit. Banyak aturan ketat diberlakukan, termasuk dalam hal memotret atau merekam di beberapa area kota.